Dialog pasar berharap pada Kabinet Jokowi kita lanjutkan. Sebelum ke narasumber kita simak grafik berikut ini. Ini ada pernyataan dari Profesor Dr. Ahmad Erani Yustika. Ada 3 poin yang harus dilakukan Joko Widodo di bidang ekonomi, yakni pertama, mengembalikan kedaulatan dan kemajuan ekonomi. Nampaknya kalau menurut pandangan Pak Ahmad Erani ini, kedaulatan dan kemajuan ekonomi belum terlihat di pemerintahan sebelumnya. Kemudian juga memantapkan keadilan ekonomi. Ini kalau kita bicara soal memantapkan keadilan ekonomi ini berarti kita bicara soal pemerataan ya. Terus kemudian juga soal penguatan ekonomi domestik. Nah, ini kalau ya penguatan ekonomi domestik ya balik lagi ke soal yang tadi ya. Kalau soal energi ya jangan diekspor semua dong. Untuk untuk domestik juga harusnya disediakan. Salah satunya mungkin itu. Nah, kalau kita bicara soal kedaulatan dan kemajuan ekonomi, saya ingat betul bagaimana ketika Jokowi itu terpilih sebagai presiden, pada saat Pilpres itu pasar luar biasa menanggapinya, sangat positif gitu. Nah, apakah kabinetnya nanti ini juga akan memberikan sentimen tertentu? Ada 3 hal yang diikuti oleh pelaku pasar. Yang pertama adalah seberapa mulus pengalihan kekuasaan dari SBY ke Jokowi, dan itu terbukti mulus. Nah, itu sudah terjadi. Makanya IHSG-nya, rupiahnya sempat menguat. Yang kedua adalah seberapa kredibel, seberapa kuat kabinet yang akan dibentuk nanti. Yang tadi saya bilang, posisi penting, posisi ekonomi harus diisi oleh teknokrat dan profesional, namun juga politisi harus diberi jatah untuk memastikan kalau programnya pemerintah nanti tidak dijagal di DPR 5 tahun ke depan. Yang ketiga adalah seberapa berani pemerintah menaikkan harga BBM bulan November nanti. Dan yang keempat, ini tergantung investor mana ya, adalah yang paling dibutuhkan untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan adalah revisi pelarangan ekspor mineral. Revisi pelarangan ekspor mineral, karena dengan pelarangan tersebut ekspor Indonesia turun sedikitnya $6 miliar setahun. Dan penerimaan pajak juga turun $1 miliar setahun. Oke, dan itu luar biasa artinya pengaruhnya terhadap karena pertumbuhan ekonomi melambat, dan dengan bukan saja pertumbuhan ekonomi melambat, tetapi juga defisit neraca transaksi berjalan menjadi besar, sehingga dampak dari kemungkinan kenaikan suku bunga dolar tahun depan itu akan terasa sekali kalau defisit neraca transaksi berjalannya besar. Mas Heriadi, ini kalau kita bicara soal kedaulatan dan kemajuan ekonomi, bagaimana Anda melihatnya? Kalau saya melihatnya begini, jadi tentunya bangsa ini harus dibangun dengan kekuatannya sendiri dulu gitu ya. Jadi kalau saya boleh gambarkan gini Mas, jadi memang harus diatur betul mana-mana bidang yang memang harus dikuasai oleh bangsa kita sendiri. Ini salah satu dari Trisakti ini ya? Iya, harus, dan mana yang harus juga kita share dengan asing. Jadi harus ada, sebetulnya kalau saya lihat jalan kita udah benar. Kita ada suatu semacam jadwal gitu, bahwa pada saat tertentu yang beberapa sektor yang dikuasai oleh asing pada saat tertentu harus beralih sahamnya. Jadi paling nggak pemegang saham Indonesia menjadi 51%. Salah satu yang saya hadapi misalnya kami punya kawasan industri ya di itu ada tuh suatu jadwal bahwa pada saat tertentu pihak Indonesia itu harus menjadi mayoritas membeli sahamnya asingnya. Nah, itu yang seperti itu yang harusnya kita kedepankan nantinya Mas ya. Dan menurut saya dengan potensi bangsa kita yang besar ini, Indonesia itu sangat mampu gitu loh untuk memainkan peran di dalam sektor-sektor yang dikuasai dalam tanda petik kedaulatan ekonomi itu tuh sangat besar. Jadi bangsa kita tuh sangat mampu untuk itu. Hanya sekarang bagaimana kita memberikan peran dan dukungan untuk mereka itu bisa menjalankan secara manajerial, secara operasional bidang itu. Contohnya salah satu kan Pertamina. Pertamina itu juga kan yang kemarin rame-rame blok mahakam itu. Ya, ini kembali lagi kan menterinya gimana dan sebagainya itu. Jadi kalau memang mau niat itu bisa gitu loh. Bangsa kita ini punya kemampuan dan sudah punya niat dan benar-benar dari dukungan secara politik ya. Ini saya garis bawahi ya, kalau ada niat ya. Niat itu menjadi sangat penting. Gitu. Nah, ini kalau tadi kita bicara soal kedaulatan. Oke lah, itu dari kalau bicara soal pelaku usaha. Ini soal kedaulatan. Tapi kita bicara juga kalau ekonomi bukan soal kedaulatan saja, tapi juga soal
keadilan ekonomi gitu. Bagaimana apa yang dirasakan oleh pelaku usaha dengan ekonom juga ini juga bisa dirasakan ini sampai sangat menarik ya, sampai ke keadilan bawah ekonomi. gitu. Saya barusan pulang dari Merauke. Jadi saya ketemu Pak Uskup Agung di sana gitu. Ngobrol-ngobrol yang lain. Beliau menyampaikan bagaimana Pak Haryadi bahwa di sini putra daerah yang menguasai tanahnya di situ tiba-tiba harus menyerahkan disewa tanahnya itu 13.000 rupiah untuk per hektar untuk dikerjakan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan di kelapa sawit. Contohnya kayak gitu lah, itu orang itu untung dari kayunya. Nah itu namanya nggak adil gitu loh Mas. Jadi masih kita kalau kita membangun itu, mari kita letakkan semua itu pada proporsinya. Apalagi kalau kita bicara di wilayah timur ya. Saya ini agak semangat ngomong timur, saya dari timur. Jadi saya melihat memang nggak ada keadilan ekonomi itu nggak jalan masih nggak timur. Jalan, ya? Nggak jalan itu trickle yang down effect itu nggak ada. sebetulnya Jadi memang betapa ya? nanti kita, saya sekarang sampai merinding ya. Bagaimana saudara-saudara kita di Papua begitu jengkel gitu ya, karena memang mereka secara itu terpinggirkan. Tadi saya sempat diajak jalan-jalan ke pantai di Merauke situ, sampai dia bilang, Pak Uskup bilang tuh lihat tuh Mas Haryadi sekarang ya penguasa sini pendatang semua yang suku Marin di situ ya, itu sekarang ya jadi buruh di situ. Nah ini Mas kan Fauzi, tadi maksud saya keadilan ekonomi ada di sana Mas. ya bagaimana bukan hanya soal daulat tapi juga ini bisa adil. Kembali lagi misalnya di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5%. Ya. Tertinggi sejak krisis moneter Asia. Namun yang menikmati adalah pengusaha batu bara, pengusaha kelapa sawit di saat harga komoditas lagi tinggi-tingginya. Sementara daerah seperti Kalimantan, Papua, penduduk aslinya juga tidak menikmati komoditi boom tersebut. Jadi memang pada akhirnya lebih baik pertumbuhan ekonomi lebih rendah, ya misalnya cuma 5,5%, tapi kualitasnya lebih baik. Artinya lebih rata, lebih banyak yang menikmati. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh pembangunan infrastruktur. Kan ada penyerapan tenaga kerja, ada income generation, ada pengurangan kemiskinan. Dan kita membutuhkan menteri-menteri yang betul-betul bisa melaksanakan itu ya. Betul. Baik Mas Fauzi Ihsan, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih. Mas Haryadi, terima kasih sudah bersama kami.